Mendoan Pemalang. Saya mau nanya nih, Iya, siap nanya Pak. ya. Ini jangan nantinya pertanyaan ini memang saya agak sedikit apa ya, Sensitif. musik. Sensitif kayak alat. Sempat frustasi nggak sih kalau artinya pada saat itu? Frustasi yang dalam tanda petik sih alhamdulillah enggak ya Pak. Artinya gini loh, udahlah malas Ya. saya untuk Bukan malas sih Pak, saya cuma mikirnya gini. Saya merasa kayak sendirian, bukan malas, tapi sendirian. Ternyata terkucilkan. ya, ternyata jadi benar itu nggak semudah itu ya, gitu loh. Ternyata kamu mau berbuat baik pun tetap aja kalah sama something gitu ya, yang nggak bener gitu loh. Nah, merasa sendirian aja sih Pak. Kalau frustasi yang sampai gimana enggak, tapi hancur iya, karena merasa saya membangun karir sedemikian rupa gitu nih. Terus tiba-tiba, ya bukan tiba-tiba sih, dalam 1 tahun itu kemudian saya tahu akhirnya saya dapat demosi. Saya merasanya, oh ternyata semua orang itu benci saya ya gitu loh. Yang ada itu justru itu, oh ternyata semua orang itu benci saya ya. Tapi gitu. kan keluarga enggak dong, keluarga ada support nggak dalam? Nah itu Pak, alhamdulillah ya tadi ya, suami itu kami kebetulan bukan dari keluarga beradang ya Pak, kami keluarga yang ya kalau sekarang pejuang gitu ya, kita bukan seorang yang terima warisan, tapi bukan, benar-benar dari nol, berjuang dari nol. Jadi saat kayak gini pun saya bilang ke suami saya, ya gini. Terus piye? Awal itu nggak kepikiran suami suruh resign Pak, tapi pada akhirnya saya nggak kuatnya tadi, saya merasa sendiriannya tadi loh, udah kos sempat artinya ada komen apa namanya suruhan suami untuk resign. Akhirnya suami saya resign, nggak kerja sekarang. Maksudnya ibu gitu loh? Enggak, saya minta ke suami untuk resign, karena kalau PNS resign kan susah nggih Pak, bukan harus ada minimal, iya ada minimal kerja berapa baru saya bisa pensiun nggih. Sehingga justru saya minta suami untuk resign. Saya bilang ya temenin lah di Pemalang, saya kayaknya sendirian, saya nggak sanggup gitu. Karena dan, LDR itu. Iya, ya kan tetap ya Pak. Sebenarnya kalau ada suami nyanding, kasarnya harap nangis, harap jerit apa ada yang nemenin. Pundaknya iya, ada yang tempat bersandar. Saat kos kan kayak yang kan selama itu saya kos Pak. Kos juga di Pemalang. Di Pemalang saya kos akhirnya karena suami di Sokaraja, kepada bekerjanya di Purwokerto, saya di sini, itu saya ngekos di sini Pak. Jadi rasanya ya itu tadi, makanya saya bukan frustasi ya, tapi saya merasa sendirian. Lingkungan Ibu mungkin mendengar apa? Beberapa teman di OPD lain WA, Din, iki tenan, kamu kena gitu. Karena genon saya Bu ya, teman-teman saya tahu saya orang yang kayak apa sih, saya itu paling orang yang kaku gitu ya. Kalau untuk pekerjaan itu saya termasuk orang kaku lah kalau buat orang lain. Makanya kalau orang maju, kalau nggak sesuai ya tolak aja. Saya nggak akan takut berhadapan dengan siapa gitu kasarannya Pak. Mau kasarannya mau diutus ini nih, saya kadang nggak peduli hal-hal seperti itu. Makanya teman-teman justru nanya, WA semua, di tenanan dapat, kok bisa? Semua bertanyanya, kok bisa? Seorang kamu bisa sampai terseret, kena demosi lah, emang kamu dapat keuntungan apa? Dari iya, dengan anggapan saya kena demosi itu loh. Apa namanya? Ibu disanksi demosi berarti Ibu ada kesalahan. Iya, betul. Nah, kesalahannya seperti apa sih? Kalau di surat keputusan itu saya dianggap melakukan gratifikasi. Terus saat itu justru jabatan saya difungsionalkan. Awalnya di 2020 saya diangkat struktural sebagai Kasubag Bina program. Akhir 2022 nggih berarti yang fungsional disetarakan itu saya difungsionalkan. Artinya sebenarnya dari kejadian itu saya nggak dapat keuntungan apapun, naik jabatan enggak. Ya, dengar-dengar nih, Ibu pada saat itu dipromosikan untuk menjadi sekdin ya Bu ya. Apa ada unsur-unsur nih? Kalau itu saya nggak berani. Iyalah, kayaknya nanti kesannya saya seudon banget sama orang gitu ya. Tapi kepedean gitu. Iya, kayak pede banget sih lu. Emang siapa lu gitu ya? Enggak lah Pak, kalau itu saya baru kepikiran justru setelah jauh itu. Awal kena demosi saya malah nggak kepikiran seperti itu. Nah gini Bu, setelah Ibu kena demosi tadi Ibu kan bilang bahwa Ibu sempat down, hancur ya kan.
Nah, untuk membangkitkan hal itu hingga sampai saat ini, ya saya dengar nih Ibu sebagai PLT kasih SMP, itu bagaimana sampai bisa artinya membuang rasa apapun, rasa kecewa, rasa marah. Rasa kecewanya seringkali masih muncul sih sebenarnya Pak. Cuman saya balas dendamnya justru saya wujudkan. Iya, balas dendam saya justru saya wujudkan, saya berkinerja loh. Saya buktikan. Dendamnya di yang positif, iya. Untuk kinerja itu. Iya, saya tunjukkan bahwa saya kerja pakai otak. Saya baliknya gitu. Itu jadi saya pernah Pak, saya kuliah, kebetulan saya dapat S2 itu beasiswa Bappenas ya. Enggak semua orang bisa dapat beasiswa Bappenas. S2 saya, iya. S2 saya dalam waktu 14 bulan dengan beasiswa Bappenas saya bisa, dan itu saya cuma sekali nyoba loh Pak. Teman-teman itu kalau mau Bappenas itu minimal 3 kali nyoba baru lulus. Saya sekali nyoba lulus, bukan lagi sombong, cuma maksud saya ingin membuktikan bahwa saya itu ya kerja pakai otak gitu. Itu saya pulang, saya nggak ditempatkan sebagai perencana, saya ditempatkan di Sarpras. Iya, itu down pertama saya sebenarnya dulu dalam bekerja itu Pak, sebelum demosi. Sama sebagai staf. Cuman kan waktu itu harusnya keluar S2 dari Bappenas, rekomendasinya adalah saya harusnya jadi perencana. Penempatan saya mestinya di Bapeda. Karena dulu kan perencana semua di Bapeda ya, bukan di OPD. Cuman dulu alasannya, ya enggak lah perencana di OPD juga nggak apa-apa. Oke, saya terima, saya tetap balik ke dinas pendidikan. Cuman ternyata saya kemudian ditempatnya di Sarpras Pak. Saya disuruh belajar lagi dari nol, bayangkan. Kan saya nggak punya ilmu Sarpras. Itu saya belajar dari, tapi kemudian saya buktikan lagi. Saya di sana buktikan Sarpras yang biasanya capaiannya hanya 70-80%. Saat saya masuk, saya selesaikan sampai 95%. Padahal saat saya masuk itu, iya, saat saya masuk itu kita lagi dapat dak paling banyak. Karena waktu itu kita masih pegang SMK nggih Pak. Itu saya dulu di Dikmen, berarti megang SMP sama SMA SMK. Itu semua pekerjaan bisa kami selesaikan. Artinya gini, dari 70% begitu Ibu atasi, Ibu kerjakan sampai 95%. Iya. Saya kalau dendam pembuktiannya gitu. Kalau saya lain. Saya akhirnya maksud saya itu cara saya menunjukkan ke orang apa yang kamu kasih stempel ke saya itu salah gitu aja. Ya tadi belum dijawab nih pertanyaan saya sampai saat itu begitu itu ini apa sih yang prosesnya itu sehingga Ibu dipercaya kembali? Kalau dipercaya tadi nggih Pak, saya kebetulan kan tetap perencana meskipun diturunkan jabatannya dengan demosi yang awalnya adalah perencana muda menjadi perencana pertama. Cuman kebetulan saya tetap melakukan tugas saya. Jadi kebetulan pekerjaan perencana itu kan kayak bikin ranger, renstra, laporan-laporan itu semua ada di saya sebagai perencana di bina program. Alhamdulillah masih bisa saya lakukan dan ya saya lakukan dengan sebaik saya bisa gitu nggak yang kemudian tak gawe lambat, kemudian nggak tepat waktu, ya enggak. Saya tetap mengerjakan pekerjaan saya sebaik saya mampu. Karena satu hal Pak yang saya pedoman, gaji saya itu buat makani keluarga saya. Terus kalau nggak berkah, saya yang dosa dong. Anak saya, suami saya, keluarga saya makan dari uang yang nggak halal. Itu aja sih sebenarnya, balik laginya saya kadang akhirnya kembalinya ke sana. Sehingga Ibu dipercaya saat ini ya. Iya, saat ini dapat tambahan pekerjaan sebagai PLT Kasih SMP. Ini nggak mudah loh Bu, untuk artinya selama saya belajar Pak, saya belajar mendadak itu jadi kasih PLT Kasih SMP. Saya terus terang buta soal kurikulum Pak. Maksudnya gini loh, nggak mudah orang akan begitu kena sanksi, ya. Terus mentalnya sudah drop, hancur yang tadi. Itu untuk kembali ke performa itu kayaknya enggak ini. Nah itu ini membuktikan loh, kalau artinya dengan ditunjuknya Ibu sebagai PLT di SMP ini kan bukti bahwa kinerja Ibu itu artinya yang diakui gitu ya. Nah, kiatnya usaha Ibu dalam untuk memperoleh ini. Ya tadi Pak, kalau saya berpedomannya balik lagi nih, saya kembalinya tadi bahwa saya pengen gaji yang saya terima itu berkah, itu benar-benar highlight pertama saya, sehingga saya bekerja ya harusnya benar, baik,
dan ya tunjukkan kalau saya bisa gitu loh, bukan cuma sekedar bekerja nih. Kalau orang cuma sekedar bekerja, berangkat, absen, duduk, tidak menghasilkan sesuatu, tidak kemudian ya tidak berinovasi apapun, tidak pengen ngasih masukan atau apa, pasif gitu nih, buat saya itu namanya juga nggak bekerja maksimal. Bekerja maksimal itu ya saya pengennya data itu harus valid sehingga kita memberikan solusi ke sekolah itu jelas. Masalahnya apa kita juga harus tahu, nggak cuman mau nerima dari satu pandangan, karena seringkali menurut saya kan kadang guru atau apapun itulah seringkali hanya melaporkan dari sisi satu pandang sendiri. Nah ini yang seringkali luput, kami di jajaran dinas itu nggak pernah berusaha refleksi lagi. Terjadi seperti ini sebenarnya masalahnya dari dinasnya atau memang benar-benar cuman masalah lapangan. Nah ini yang kemudian saya sumbangkan ide gagasan bahwa kita tuh nggak bisa cuman judgement tanpa memberi guidance, tanpa pernah menjelaskan arah kebijakan kita itu sebenarnya apa, tujuannya pendidikan itu sebenarnya gimana. Enggak, ya orang nggak akan bisa melakukan seperti yang kita mau kalau kita nggak bisa menyampaikan. Buat saya kita tuh sebenarnya butuh refleksi sendiri dulu di dalam kita sendiri, itu harusnya menyadari dulu dinas pendidikan itu harusnya fungsinya apa, harusnya dinas pendidikan itu seperti apa. Kalau kita mau bahwa apa yang ada di bawah kita itu benar, berarti kan harusnya dari kitanya dulu nih yang harus menata seperti apa. Lah itu yang jadi fokus sehingga kemudian oh iya Mbak. Menurut pandangan itu ada berdasarkan pengalaman. Ini sebuah pelajaran ya, pembelajaran atas dedikasi dan tanggung jawab sebagai ASN. Itu seperti apa sih Bu? Apa ya? Kalau saya melihat selama ini teman-teman ASN tuh hanya memandang tadi yang saya matur, kerja itu ya asal kerja gitu loh. Oh, itu ya, semua ya. Hampir sebagian besar Pak. Hampir sebagian besar. Saya nggak tahu apakah itu karena mindset atau memang sudah pernah merasa seperti saya jatuh terus nggak pengen bangun lagi. Saya kira itu alasannya banyak. Gitu. Iya, saya kira itu banyak alasan guys. Kenapa orang jadi ASN terus ada yang santai lah, toh udah dibayar gitu kan guys. Iya. Pokoknya saya absen kerja ya, kerja seadanya. Masalah nggak berkinerja kan, buat saya kerja dan kinerja itu hal beda. Yang penting kerja. Kinerja seperti apa? Kalau berkinerja itu ada hasilnya, ada outcome-nya. Jadi ada hasil yang kita misalnya gini. Saya misalnya saya punya tupoksi sebagai bina program, terus kemudian saya itu kan bikin perencanaan tahunan gitu ya. Dari yang saya lakukan, saya misalnya bikin angka partisipasi sekolah itu harusnya naik. Caranya naik itu kita pakai apa? Berarti kan saya harus mengoreksi program kerja yang diusulkan oleh bidang. Mana yang harusnya dilakukan, mana yang harusnya tidak dilakukan. Itu kan bisa jadi masukan kepala dinas mengiyakan alokasi untuk masing-masing bidang. Nah, itu kinerja kalau buat saya. Kalau cuma kerja ya pokoknya apa yang diperintah itu yang dikerjakan. Kan cuma seperti itu. Kan beda gitu. Itu bedanya kerja dan kinerja. Kita harus punya ada inovasi, ada kemudian feedback, ada yang bisa dilakukan, nggak cuma sekedar ya wis perintah A yo A, masalah hasilnya jadi C dan E bukan urusan saya, nggak juga, kalau buat saya bukan begitu. Nah setelah ini ya, dari apa yang telah tadi dilalui terus akhirnya mendapatkan kepercayaan kembali, motivasi apa lagi yang akan diberikan dan ditunjukkan kepada ya orang yang mungkin dalam tanda kutip ilfil terhadap ibu atau benci terhadap ibu, ini seperti apa ibu membuktikannya? Saya kira apa yang saya lakukan sudah memberi bukti nyata bahwa saya kerja bukan asal kerja. Saat saya jadi PLT kasih SMP saat ini, 3 tahun kemarin tidak ada yang membuat guidance tentang apa sih yang bisa garis-garis besar haluan apa yang harus dilakukan oleh guru dalam pembelajaran. Saya begitu jadi PLT kasih kemarin, saya buat surat edaran tentang kokurikuler. Ada tema yang sana dengan pertimbangan pembelajaran itu terstandar. Itu tidak dilakukan oleh kasih-kasih sebelumnya. Itu pun tadi kayak teman-teman SD pun bertanya Pak terus terang, iri sama SMP sekarang menggeliat. Prestasinya juga kelihatan, terus
pembelajarannya juga jadi lebih tambah semangat. iya. Kok pada jalan? Oh iya, saya memang bikin tema kayak gini. Saya Kiat-kiatnya sampaikan. ada Ibu ya. Iya, saya berusaha ya tadi nih. Kita mau menuju arah yang sama tanpa kita mendeliver apa yang kita mau dengan baik, ya nggak akan terjadi, Pak. Yeah. Mungkin kesannya pemaksaan awal, tapi setidaknya sekolah nanti dengan terpaksa itu jadi tahu, oh ternyata tujuannya ke sana ya, gitu loh. Saya ngomong umum aja nih Pak, selama 20 tahun saya di Dinas Pendidikan, yang bisa saya sampaikan posisi saat ini buat saya posisi paling sulit. Situasi yang paling nggak enak sepanjang saya berkarir di dinas. Kenapa saya bilang begitu? Dulu saya meskipun cuman staf pasarannya, tapi kalau saya sudah ngasih masukan Pak gini nggih, yang lain masih bisa saya omongin, sehingga kita masih kurang percaya. Nah, terakhir nih Bu, kesan dan pesan. Artinya gini, Ibu setelah mendapatkan sanksi demosi, terus Ibu bangkit sehingga akhirnya saat ini dipercaya menjadi PLT kasih SMP. Nah, ini kan perlu ditularkan. Artinya yang positif itu harus orang tahu gitu. Apa yang selama ini Ibu perjuangkan, yang dari tadinya terpuruk hingga akhirnya Ibu saat ini ya walaupun belum sepenuhnya, mudah-mudahan dari apa yang obrolan kita sore ini ya, barangkali ya Bupati bisa lihat, Bupati bisa ini. Mudah-mudahan Ibu. Nah, silakan Bu, kesan dan pesan. Saya cuma pengen teman-teman ASN itu bekerja tadi, balik lagi. Kalau kita bekerja untuk keberkahan hidup, ya mestinya nggak cuma sekedar bekerja. Kalau cuma sekedar bekerja, kalau kata siapa yang bilang kalau cuma sekedar kerja aja kerja. Nggak pakai mikir nggak apa-apa lah gitu loh. Tapi namanya ASN, kalau saya ya harusnya bekerja itu berpikiran bahwa apa yang kita lakukan. Saya selalu bilang sama teman-teman yang baru masuk, yang kamu lakukan di sini itu impact-nya sangat besar. Kenapa? Karena kita di dinas pendidikan. Ada sekolah, ada anak-anaknya, ada pendidiknya, ada begitu banyak yang kita kelola. Jadi apapun keputusan yang kita lakukan di dinas pendidikan itu impact-nya sebenarnya sangat besar. Jadi tolong jangan bekerja hanya sekedar bekerja. Karena terus terang nanti apa ya Pak? Nggak bisa tidur sendiri kalau buat saya sih. Betul, nggak bisa tidur sendiri Pak. Ada kesan menggurui loh. Tapi saya maksudnya gini Pak, saat teman-teman itu menggampangkan kayak fingerprint gitu loh, ya nggak apa-apa, saya fingerprint setengah 7 atau jam 6, tapi nanti berangkatnya nanti lagi, yang penting kan udah fingerprint. Tapi ada kesan loh, ada Ibu katanya judes ya. Saya judes banget Pak. Saya galak atau judes? Galak Pak katanya. Galak. Ya galak ya judes ya. Karena saya gini Pak, kalau orang Indonesia mungkin jenengan saat belum kenal saya juga kan nggak akan nyapa, nggak akan lirik, nggak akan. Saya bukan tipe orang kepo Pak. Maksudnya gini, buat saya jenengan dengan profesi jenengan, selama jenengan menghormati saya nggak akan ngulik. Sepanjang jenengan nggak nyenggol saya nggak akan penasaran jenengan ngapain. Makanya salah satu yang ditanya KPK itu Pak, pasti. Mbak, lo masa nggak tahu nih bahwa di bidang A terjadi begini. Saya nggak pernah keluar ruangan saya Pak. Saya nggak pernah kepo urusan ruangan lain. Yang saya tahu apa yang saya kerjakan. Saya hanya bertanggung jawab pada apa yang saya kerjakan. Orang lain mau ngapa-ngapain, selama bukan tanggung jawab saya nggak akan pengen tahu. Nggak pengen tahu dan nggak akan nyari tahu gitu loh. Ya monggo gitu loh, terserah. Saya cuman sifat saya menghormati aja. Jenengan menghormati saya menghormati jenengan. Saya nggak akan kepo ngapa-ngapain. Iya, sudah dewasa ya Pak. Kecuali saya ngomong sama anak kecil yang harus saya tuntun gitu. Tapi saat kita sama-sama dewasa, yang saya tahu saya hanya perlu menghormati jenengan. Saya minta dihormati ya saya harus menghormati jenengan. Udah, saya nggak perlu ngulik. Sama kayak orang ngomong, harusnya saya agak nggak setuju sama gini. Adab itu lebih tinggi daripada ilmu. Sebenarnya saya nggak terlalu setuju. Kenapa? Kalau jenengan ngaku beragam, maka adab itu sudah ada di sana. Dan ilmu itu untuk mencerahkan hati. Bagaimana mengejawantahkan sesuatu. Kesannya kayak Mama Dede. Iya betul, nggak salah ya.
Enggak, karena Iya. seringkali kita tuh berlindung gini. Jadi kalau ada masalah, kita tuh lebih seneng ngomongnya gini. Ya, hal yang sepele Pak, jenengan tabrakan gitu ya. Misalnya ada peristiwa nih, tabrakan. Kan kalau secara keilmuan jenengan akan ngomong, oh dia tabrakan karena kecepatannya tinggi, karena dia tidak hati-hati, karena jalannya licin. Ya nggak? Tapi kalau orang sih ngomong oh, agama cuma dengan enaknya gitu, wes takdir, ya bubar. Nggak ada ikhtiar. Oke Ibu, Gitu nggak, terima Pak? kasih atas hari ini yang sudah begitu banyak Ibu sampaikan pada kami. Mudah-mudahan Ibu ya, artinya apa yang menjadikan inspirasi buat orang di luar, apa yang telah disampaikan, apa yang di apa belibet nih kalau ngomong, apa yang ya, sudah dilakukan Ibu, mudah-mudahan ini menjadikan satu pekerjaan sebagai ibadah. Amin, insya Allah. Artinya tidak ngoyo ya, Ya. tapi target tercapai untuk menjadikan pendidikan Harus lebih baik. Insya Allah. Terima kasih Ibu atas Sami-sami Bapak. kedatangannya hari ini. Sami-sami. Terima Oke. kasih.